Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai saat ini kita masih diberi nikmat sehat ya, sehingga bisa berada di depan perangkat masing-masing dengan niat ingin mempelajari Al-Quran. Kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat mencintai Al-Quran. Sehingga apapun yang terjadi, kita meninggalkan yang lain-lain. Di nomor satu kan adalah belajar memahami Al-Quran. Salawat serta salam kita sampaikan kepada manusia paling agung, yang merupakan huswatun hasanah bagi umat manusia, dengan mukjizatnya yaitu Al-Quranul Karim, yang saat ini sedang kita coba untuk mempelajari dan memahaminya, dan insya Allah kita akan mengamalkannya hingga akhir ayat kita. Baik Bapak Ibu, tidak berpanjang mukadimah, mari kita sama-sama buka kegiatan belajar kita hari ini dengan memohon ridho Allah dengan melapaskan basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Zukni Rabbi Fahma shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin 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 ya rabbal alamin. Iya, baik Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan doa ini kita memohon ridho Allah, diberi kemudahan dan kelancaran karena yang kita pelajari adalah kalamullah. Ya. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, silakan. Eh, oh, Pak Mursid ya, langsung on action, langsung. Mulai nih. Ya, silakan Pak Hatta, yang insya Allah akan tampil hari Sabtu ya Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan waktu untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya di KMP 23. Yang insya Allah ini latihan ketiga sekaligus diskusi. Nanti mohon koreksinya yang terakhir, apakah PPT-nya masih ada yang diperbaiki atau lainnya. Untuk itu saya bacakan dahulu surat At-Taubah ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim aqzamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Sadaqallahul-azim. Ya, saya lanjutkan. Penggalan Quran Surat At-Taubah ayat 20 terdiri atas dua bagian dengan 19 penggalan. Bagian pertama penggalan 1 sampai dengan 15. Bagian kedua penggalan 16 sampai dengan 19. Penggalan Quran Surat At-Taubah ayat 20. Penggalan 1 Allazina. Penggalan kedua Amanu. Penggalan ketiga Wa. Penggalan keempat Hajaru. Penggalan kelima Wa. Penggalan 6 Jahadu. Penggalan 7 Fi. Penggalan ke-8 Sabilillahi. Penggalan 9 Bi. Penggalan 10 Amwalihim.
anfusihim, penggalan 13 a'zamu, penggalan 14 darajatan, penggalan 15 indallahi, penggalan 16 wa, penggalan 17 ulaika, penggalan ke-18 humu, penggalan terakhir penggalan ke-19 al-faizuna. Ya, Pak Pak Mursi, tolong Pak bendera yang nomor 9, Pak. Iya, Geser tolong Pak. B-nya Alifnya itu. milik Amwa. Mm-mm. Ya, oke. Oke, sip. Ya, bi amwalihim. Ya, amwalihim kan. Ya, Sedikit yang 9-nya ya. dinaikkan dikit nggak apa-apa biar nggak temburan. Oke, bisa ya. Baik. Jadi penggalan 9B, amwalihim penggalan ke-10. 10. Iya. Oke. Tolong disimpan Pak Mursid, nanti lupa. Mm-mm. Ya, saya lanjutkan. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 20, bagian 1, slide pertama, penggalan 7 sampai, penggalan 1 sampai dengan 5, Pak Mursid, ini penggalan 7. Oh, sorry. Ya, Ya, maaf. penggalan 1 sampai dengan 6. Penggalan 1, allazina, bentuk kata penghubung jamak, subjek, artinya orang-orang yang. Penggalan kedua, amanu, bentuk kata kerja lampau dengan ciri KKL, waw sukun alif di akhir kata, sekaligus pelakunya hum. Akhir kata amina, pola af'ala, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 49, artinya mereka telah beriman. Penggalan ketiga wa, bentuk huruf bermakna, artinya dan. Penggalan keempat hajaru, bentuk kata kerja lampau, ciri kata kerja lampau waw sukun alif di akhir kata, sekaligus menunjukkan pelakunya hum. Akhir kata hajaro dengan pola fa'ala ada di Kamus Munawir halaman 1489. Artinya mereka telah berhijrah. Penggalan kelima wa, huruf bermakna, artinya serta. Penggalan keenam jahadu, bentuk kata kerja lampau dengan ciri KKL-nya waw sukun alif di akhir kata, pelakunya hum. Akhir kata jahada, pola fa'ala, ada di Kamus Munawir halaman 217, artinya mereka telah berjihad. Ya. Ya, penggalan slide kedua, penggalan 7 sampai dengan 10. Penggalan ke-7 fi, bentuk huruf jar, artinya di. Penggalan ke-8 sabilillahi, bentuk kata benda majemuk dengan ciri kata benda majemuknya. Kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua berharokat kasroh. Kata benda pertama sabili, bentuknya kata benda superlatif tunggal. Aslinya sabilan, karena didahului huruf jar menjadi sabilin. Dan karena bermajemuk menjadi sabili. Ciri kata benda didahului huruf jar dan tanwin. Ciri superlatif ya sukun di antara huruf kedua dan ketiga dari akhir kata. Ciri tunggal sesuai kamus, akhir kata sabala, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Ada di Kamus Munawir halaman 607 akhir kata, arti yang dicari ada pada halaman 608, artinya jalan. Kata kedua dari KBM, Allahi, aslinya Allahu, karena kata kedua dari KBM menjadi Allahi, artinya Allah. Arti KBM, sabilillahi, jalan Allah. Penggalan ke-9 bi, huruf jar artinya dengan. Penggalan ke-10 amwalihim, bentuk kata benda majemuk dengan ciri KBM-nya. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti.
Kata benda pertama amwali, bentuknya kata benda kata kerja jamak, aslinya amwalan, karena didahului huruf jar bi menjadi amwalin, dan karena bermajemuk menjadi amwali. Ciri kata benda didahului huruf jar dan tanwin. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata mawala menjadi malah. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sya poin 2. Ada Yang akar berbunyi, kata. dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal ma'lun, pola kata benda tunggalnya fa'lun, pola kata benda jamak af'alan. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 433, artinya harta benda. Kata kedua him, artinya mereka. Arti KBM amwalihim, harta benda mereka. Kalau nggak salah kemarin kita tambah milik, lupa ya himnya ini. Milik. Diketikin aja Pak Ana. Oh, ada miliknya nih. Apa ada tempat lain yang milik? Tulisan tangan milik ada nggak? Nggak ada nih. Nggak ada. Ampusihim, coba yang him. Oh, ditambah juga. Yang ampusihim ditambah juga ya. Oke. Oh, Bertambah nih. Iya, nah ada apa-apa ditambah aja, ketik aja kayak si Ana yang kan harta benda mereka Pak Atta, milik ya, kan? milik ya. Nah, yang ambil yang ini aja. Ya, benar. Him ini. Him. Oke. Sip. Dua baris juga enggak apa-apa kalau enggak muat Pak Mesit. KG milik gitu. Kalau enggak muat ya enggak apa-apa. Nah, enggak apa-apa. Oke, gitu ya Pak Atta ya. Ya nih. Ya. Lanjut. Ya. Slide ketiga. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 20 bagian pertama penggalan 11 sampai dengan 12. Penggalan 11 merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-12 anfusihim, bentuk kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama anfusi, bentuknya kata benda kata kerja jamak, aslinya anfusan, karena didahului oleh kata sambung wa menjadi anfusin, dan karena bermajemuk menjadi anfusi. Ciri kata benda tanwin. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata nafisa, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal nafsun, pola kata benda tunggal fa'lun, pola kata benda jamak af'ulan. Ada di kamus Mahmud Yunus. Untuk akar kata halaman 461, kata yang dicari ada pada halaman 462, artinya jiwa-jiwa. Kata kedua him merupakan kata ganti milik, artinya mereka. Arti KBM anfusihim, jiwa-jiwa mereka. Uni, Eh, angka 11-nya di atas wa ya Uni, itu kurang ke kiri. Iya, Kolomnya dari Pak Hatta, jadi kolom 11 sama 12 itu ada di kiri-kirinya, kiri kanan gitu kan. Mestinya kan nggak usah ini. Cuman kalau dipotong jadi bentuknya jadi ndak estetik, itu kecil. oh, enggak
anu ya. Angkanya di atas wa itu nggak bisa ya dipindahin. Bisa? Lebih kotaknya ya Pak Pak. Jadi, Iya. Iya. ya. Nah, di situ aja. Tengah-tengah Pak Mursyid. Center ya. Ya, makasih Pak Mursyid. Ya. 11. Ya. Di save Pak Mursyid, takut lupa. Ya. Dari simpen ya. Ya. Pak Atta tolong diulang Pak Atta. Aslinya anfusan terus. Yang panggilan Aslinya 12. anfusan karena didahului kata sambung wa Sebagai penyetara. sebagai penyetara. Nah, jangan lupa ya. Maka harokatnya anfusan didahului oleh kata sambung wa sebagai penyetara, maka gitu menjadi ya. anfusin. Ya. Oke, Dan jangan lupa karena kata bermajmuk, sebagai penyetaranya. ya nih. Ya, oke. Lanjut. Penggalan penggalan bagian pertama penggalan 13 sampai dengan 15. Penggalan ke-13 azamu merupakan kata benda superlatif. Ciri kata benda sekaligus ciri superlatifnya sesuai pola. Akar kata azuma, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda af'alu. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 272, artinya yang lebih besar. Penggalan ke-14 darojatan, bentuknya kata benda kata kerja tunggal. Ciri kata benda tamarbutoh dan tanwin. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata daroja, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alatun. Ada di Kamus Munawir halaman 395 untuk akar kata. Kata yang dicari ada pada halaman 396, artinya derajat. Penggalan ke-15 indallahi, bentuk kata benda majemuk. Ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua berharokat kasroh. Kata benda pertama inda merupakan kata benda khusus. Pola kata benda fiklah. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 282, artinya di sisi. Kata kedua dari KBM, Allahi, aslinya Allahu, karena kata kedua dari KBM menjadi Allahi, artinya Allah. Arti KBM indallahi, di sisi Allah. Oke. Arti Quran Surat At-Taubah ayat 20 bagian 1. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Artinya, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Slide kelima, slide terakhir. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 20 bagian kedua, penggalan 16 sampai dengan 19. Penggalan 16 wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-17 ulaika, kata tunjuk jauh jamak, artinya mereka itu. Penggalan ke-18 humu, bentuknya kata ganti, aslinya hum, karena alif lam bertemu dua sukun, untuk bisa dibaca diberi harokat domah, sehingga menjadi humu, artinya mereka. Penggalan ke-19 al-faizuna, bentuk kata benda pelaku aktif jamak. Ciri kata benda alif lam, ciri pelaku aktif huruf pertama akar kata patah panjang dan huruf kedua akar kata kasroh. Ciri jamak wa sukunna, akar kata fawaza menjadi faza. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 yang berbunyi
Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal faizun, faizun. Pola kata benda tunggal fa'ilun. Pola kata benda jamak fa'iluna. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 325, artinya orang-orang yang menang. Ya. Arti bagian 2 Quran surat At-Taubah ayat 20, wa ulaika humul faizun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Arti keseluruhan Quran surat At-Taubah ayat 20. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Artinya, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, alhamdulillah. Oke. Ya, allazi kata penghubung ya, jamak. Penggalan sebagai subjek aman ya karena di awal sebagai subjek enggak dipertanyakan ya. Kemudian amanu. Amanu itu bagaimana mencari akar katanya? Amanu. Kalau ditanya bagaimana mencari akar katanya, jawabnya patah panjang itu gabungan dari alif pola dan alif akar kata, sehingga menjadi amina. Bukan. Jadi buang ini, ya kan? Kemudian ini terdiri dari pola dan akar kata, gitu ya. Dibuang alif satu, alif pola. Sehingga dapat dibuang ciri yang ini, ciri pelakunya ini ya. Ya, sehingga menjadi amina ya. Ya, jadi kan alif patah panjang nih Pak Ata tahu kan? Ya, gabungan alif kata dan alif pola. Mana kan? Ya. Nah, itu jadi dibuang alif polanya gitu. Oke. Kemudian ini KKL kan? Iya. Kalau KKSAD-nya apa? Ya, manu. Pola af'ala. Do masuk. Ya, bueno. Apa lagi? Yuk minum. Oh, sukun kasro, Pak. Yuk minu ya. Iya. Yuk minum kalau huwa. Kalau anta? Tuk minu. Tuk minu. Kalau dijadikan KKP? Dihilangkan ciri KKSAD-nya tu. Kemudian karena huruf pertamanya berharokat kasroh, perlu alif penolong. Memperhatikan huruf kedua akar kata, karena berharokat kasroh, alif penolongnya Pak Atta, hati-hati. Ya. Ini polanya kan af'ala. Kalau pola af'ala alifnya sesuai pola. Harfanya mengikuti pola alif. Iya. Ya, menjadi amin ini ya. Apa yang belum beres? Terakhirnya disukunkan. Iya. Dibuang ciri KKSAD-nya tuh. Iya. Karena huruf pertama sukun beri alif penolong ya.
harokat alif penolong sesuai dengan pola ya Pak Atta ya. Ya, Sehingga jadi patah A. Kemudian alif penolong dengan alif akar kata ini bersatu menjadi patah panjang. Nah, kemudian sukunkan terakhir sehingga jadi amin. Nah, gitu Pak Atta. ya Uni. Jadi ini kan akar katanya kan alif ini kan yang hamzah sukun ini. Ya, Nah, bersatu dengan pola alif penolongnya ini menjadi alif patah panjang. Kalau ditanya ya, nah jadi amin. Kemudian jangan lupa alif penolong ini harokatnya sesuai dengan pola. Nah, Ya, jangan lihat, hati-hati tadi Pak Atta mengatakan huruf kedua, enggak. ya, Itu karena kalau polanya pola fa'ala. menjadi alif ya, Uni. Selain pola fa'ala itu pola alif pola sama ya. Af'ala, istaf'ala, infa'ala sama alifnya itu sama dengan pola. Itu ya Pak Atta ya. Ya, Uni. Ya, itu kalau anta amin. Kalau dilanjutkan antuma Amina, terus aminu, amini, amina, aminna. ya aminna. Oke. Kalau KBPA-nya apa? KBPA-nya untuk pola Untuk pola ini, ya pola yang di ayat ini. muf'ilun ya. Apa? Muf'ilun, Ya, muf'ilun sehingga menjadi mu'linun, ya mu'minun kalau tunggal, kalau ganda mu'minani, ya jamak mu'minuna, mu'minuna. Oke. Kalau dia sebagai objek mu- mu'minani, mukminan, oke. Gandanya mu'minina, mu'minina. ya jamak mukminina. Oke ya. Ya, Uni. Baik, ini karena sering ini ya. Sekarang nomor 4. Hajaru. Akar katanya hajaro kan? Kalau hajaro itu apa artinya, Pak? Akar katanya Memutuskan ini, apa? memutuskan. Ya, halaman berapa itu? Kok 4? Halaman 1489 ada 6 Kalau pola. di Yunus berapa? Itu kayak kita ngambil di Yunus nggak ada ya pola fa'ala ya? Yang ada pola fa'alanya Uni. Oh ya, jadi alasannya nanti kenapa ngambil di Munawir, di Yunus tidak ada pola fa'ala. Oke. Kemudian kalau mencari akar katanya bagaimana ini? Buang, Hajaru, buang. Apa yang dibuang? buang ciri pelaku dari KKL-nya. Buang ciri Buang pelaku. alif. Kemudian buang pola. Alif Buang pola. ya. Jadi jangan lupa kalau ditanya ya buang alif polanya juga. Jadi buang ciri pelaku di belakang, kemudian alif pola sehingga Alif dapat pola. 3 huruf Sehingga kan. menjadi hajaro. Kemudian hajaro. Oke. Baik. Kalau KKSAD-nya apa? Yahjuru. Ini kan pola fa'ala Pak Sapa. Lihat aja. Fa'ala. KKSAD-nya apa? Belum dicari Pak, belum orek-orek Pak. Ya sudah. Fa'ala yufa'ilu itu kan rumusnya. Yufa'ilu. Sehingga jadi Yuhajiru. ya yuhajiru. Hajiru. Ya, itu jangan lupa kalau pola fa'ala KKSAD-nya yufa'ilu sehingga jadi yuhajiru gitu ya. Ya. Oke. Kalau pelaku anta? Mantap. Yuhajiru. Oke. Kalau dijadikan KKP? Kita buang ciri KKSD-nya. Hajar. Terus?
kemudian mengikuti harkat alif tuhajiru. Setelah buang ciri kakak SAD-nya, apalagi yang terjadi? Pastikan. Cukup. tinggal hajaru. Ini kan Hadir. tuhajaru. Tuhajiru, sorry. Tuhajiru. Sukun kanur fakir. Nah, sekarang coba lihat. Apa yang dilakukan? Buang ciri kakak SAD. Oke, tuh. Ya. Terus? Karena Oh, karena huruf pertama berharokat, hidup, tidak perlu alif penolong. Jangan lupa cerita itu. Tidak perlu Nah, alif kemudian penolong, jadi sukunkan huruf terakhir. ya, Sehingga jadi hajir. hajir. Gitu ya. Ya. Hajir. Beda dengan yang aminu tadi, beda. Ini dia hidup berharokat. Jadi buang ciri kakak SAD-nya karena huruf pertamanya hidup berharokat. Tidak perlu alif penolong. Nah, itu kalimatnya kata kuncinya ya. Kalau yang ini perlu alif penolong karena sukun, tapi kalau ini tidak. Jadi hajir. Ya Pak Atta ya? Ya nih. Ya. Oke, kalau KBPA-nya apa? Orang yang berhijrah. BPA-nya Mufailun. Jadi mufailun, muhajirun. jangan lupa rumusnya Pak Atta ya. Ya. Fa'ala. Pak Atta punya enggak tabel uni yang tulisan uni Ya. yang bagus sekali. Ya, tahu nih. Ya, KWPP-nya muhajiran. Dari situ bisa di ini ya untuk sepintas. Jadi walaupun tulisannya jelek, insya Allah bermanfaat karena kita cepat melihatnya ya. Jadi pola fa'ala, oh berarti KBPA-nya mufailun, jadi muhajirun gitu ya. Oke, baik. Sekarang pola apa yang ada Pak Atta? Penggalan 4 ya. Ya, di Polanya ada 6 nih. Fa'ala, hajaro, artinya memutuskan. Pola kedua fa'ala, hajaro, artinya Ya. berjalan. Pola ketiga fa'ala, hajaro, artinya berhijrah. Pola keempat af'ala, ahjaro, mengijau artinya. Terus Pola kelima tafa'ala, tahajjaro, artinya satu lagi di bawahnya. berhijrah. Ya. Pola keenam tafa'ala, Iya, tahajjaro. hajaro. Oke. Sekarang kita cek pola favorit Pak Adril. Hajaro. Apa arti hajaro? Berjalan. Berjalan ya, berjalan tengah hari. Oke. Hajaro. Itu kalau kakak SAD-nya apa? Fa'ala hajaro. Hajjaro jadi Kalau fa'ala kakak SAD-nya yufat yufa itu maka menjadi yufa'alu. fa'ala yufa'ilu. Ya yufa'ilu. Jadi Yufajiru. yuhajiru. Ya, yuhajiru. Jangan lupa. Fa'ala yufa'ilu. Hajjaro yuhajiru gitu ya. Kemudian kalau anta menjadi Tuhajiru. KKP. Tuhajiru Dibuang tuh. Tinggal Tidak perlu alif penolong sama dengan ya, karena huruf pertamanya berharokat. Kemudian disukunkan huruf terakhir. Menjadi hajir. Kan tadi tuh hajiru, jadi dibuang tuh, jadi sukunkan terakhir hajir gitu ya. Kalau antuma? Hajira. Ya, terus. Hajiru. Hajiri. Ya. Hajira. Hajirna. Oke, sekarang kalau KBPA-nya orang yang berjalan. KBPA-nya apa? Mufa'ilun. Menjadi? Muhajirun. Iya, muhajirun. Sekarang kalau KBK-nya perjalanan. Taf'ilun.
Menjadi? tahjirun. Iya, oke, data. Mantap ya. Baik, kita lanjut penggalan 6. Kita lanjut ke pola 6. Jahada. Ini juga polanya sama, fa'ala ya. Fa'ala, KKS tadinya apa? Yujahid. Yufahilu. Yujahid. Yujahidu. Yujahidu. Kemudian kalau anta, Yujahidu. ya KKP-nya Yujahid. Itu tidak perlu alif penolong. ya tidak perlu alif penolong. Huruf terakhirnya disukunkan. Menjadi Yujahid. Jahid. ya, oke. Udah paham ya Pak Andi? Pak Andi lagi Pak Atta ya antara alif penolong dengan tidak ya. Apabila huruf pertamanya berharokat, tidak perlu alif penolong. Baik. Itu KKP. Kalau KBPA-nya orang yang berjihad. Itu nama koncomu itu. Jadi apa orang yang berjihad? Ingat aja nama Pak Ketua kita. Apa? Mujahidin. 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 Iya. Mujahidun. Mujahidun gitu ya. Mujahidun. Ya, orang-orang yang berjihad. Jadi mufa'ilun, mujahidun. Oke, kalau itu mujahidun kalau sebagai subjek. Kalau sebagai objek, Mujahidan. Mujahidan. Oke, kalau ada huruf jar, Mujahidin. Mujahidin. nah itu Pak dia. Andi Mujahidin Andi itu ada huruf berarti jar Andinya huruf berarti. jar dong Pak. Bu. Siapa huruf jarnya, Bu? Nur. Andi. Andi huruf jar tuh Pak Andi. Orang pejuang begini. Pejuang ini jihad. Iya. Oke ya, sekarang coba cek ada berapa pola untuk kata jahada. Jahada. Ada 5 pola nih. Kalau pola fa'ala artinya apa? Jahada artinya berusaha dengan sungguh-sungguh. Terus? Af'ala, azhada, memusuhi habis-habisan. Pola ketiga, fa'ala, jahada, mencurahkan segala. Pola keempat, ifta'ala, berusaha dengan sungguh-sungguh. Yang pola fa'alanya ambil yang berjihadnya biar sama dengan yang diurai. Jangan ngambil yang baru. Yang berjihadnya ini. Makanya kita ambil di munawir karena ada jihadnya. Iya. Terus? Kalau yang ifta'ala, ajtahada, berusaha dengan sungguh-sungguh. Dan kelima, istaf'ala, istajhada, menimbang, memikirkan. Oke. Berarti sekarang pola af'ala. KBKK-nya apa? Af'ala, if'alun. Jadi? Ijhadun. Oke. Kalau KBKK dari pola fa'ala? Pola fa'ala. Lihat tabel. Fa'ala KBPA-nya, KBKK-nya? Fi'alun ini. Nah, jadi? Jihadun itu udah kita familiar berjihad. Itu dari itu jihadun ya. Gitu ya. Itu KBKK dari kemudian kalau KBKK dari ifta'alanya? Ifta'ala. Coba cek di Ifti'alun. Apa? Ifti'alun. Menjadi? Iktijadun. Terbalik. Istihadun.
Nah, jangan terbalik. Oke. Kalau Isti'abun. KBKK dari pola istaf'ala, Iftialun. Istilah. jadi Istifalun. Istijhadun. ya istijhadun. Oke, sekarang balik. Mulai dari pola fa'ala, KBPA pola fa'ala. Pola fa'ala. Fa'ilun. Jadi, Jahidun. oke, kalau pola af'ala KBPA-nya, Muf'ilun. jadi, Mujhidun. oke, pola fa'ala tadi, udah ya. Tidak apa-apa, sekali lagi. Pola fa'ala fa'ilun. Pola Jahidun. fa'ala. Tafa'ala. Mutafa'alun. Yang nama tetangga sebelah tadi. Mujahidin. Iya. Mujahidin. Kalau Pak Andi itu kena pengaruh huruf jar. Kalau aslinya mujahidun, Mujahidun. ada huruf jar, dia jadi Jadi mujahidin. mujahidin. Aja patah. Kemudian pola ifta'ala, KBPA-nya, Ifta'ala. ifta'ala, mufta'ilun, Mufta'ilun. Mustahijun. ya mujtahidun. Mujtahidun. Kalau pola istaf'ala terakhir, KBPA-nya, Mustaf'ala. Mustaf'ilun. jadi, Mustazhidun. oke, lanjut Pak Mursid. Fi sabilillah ini ya, sabi ini sudah ini. Kenapa KBXL itu ya jalan, ya jalan Allah maksudnya bukan jalan-jalan yang bisa dilewati, tapi maksudnya jalan ini abstrak ya gitu. Oke, ini udah biasa, nggak ada masalah di kata sabili ini ya Pak Atta ya. Yani, Ya. Kemudian amwalihim. Itu bagaimana mencari akar katanya? Amwalihim ini. amwalihim. Amwali coba kalau ditanya. Kan akar katanya apa itu dapatnya? Malah kan? Mawala. Dihilangkan Hilangkan alif-alif ini dihilangkan semua, dapat alif hilangkan dua alif alifnya dan dibuang. Jadi mawala kan? Nah, dapat ini mawala menjadi mala. Jadi sekaligus Pak Hatta, kalau ditanya Pak Hadil, apa ciri jamaknya? Tanpa lihat kamus, nah, apa ciri jamaknya? Ini ada tambahan alif di awal dan di antara huruf kedua dan ketiga, gitu ya. Ya, nih. Ini tambah alif dua alif ini apakah ciri dari Di depan dan setelah waw itu nih ya. Jadi antara huruf kedua dan ketiga itu ciri jamaknya. Oke, apa arti akar kata mala, Pak Atta? Mala itu apa sih artinya? Bukan kawanoni ya? Mempunyai harta. Mala. Mempunyai harta nih. Akar katanya. Ya. Banyak hartanya. Halaman berapa tuh 433? Banyak hartanya. Iya. Oke. Kemudian coba Pak Hatta KKL-nya dari mala sampai hunna coba. Huwa mala, huma mala, hum malu, hiya malat, huma malata, hunna mul. Apa? Mul. Kok mul? Mulna. Hunna ya, mulna. Iya. Anta multa, Ya. antuma multuma, antum Ya, multum. jangan lupa. Anti multi. Kenapa dia jadi mu? Nah, Tadi kan malah. Kenapa dia di mu? Karena alifnya berasal dari
Wow. Wa. Nah, gitu Wa. jawabnya ya. Karena alifnya Karena berasal dari wow. Kalau alifnya berasal dari ya, jadi mi, gitu ya. ya, Oke. Kakak SAD-nya apa? Yamulu. Ya mulu. Oke. Artinya banyak harta ya. Baik. Ada berapa pola untuk kata mala? Cuma dua nih, Apa aja? fa'ala dan Fa'ala. tafawwala. Tafa'wala. Tafa'ala. Tamawwala. 1, 2. Ada istamala itu. Istam- Tamawala dengan istamala itu sama Itu artinya bisa. banyak harta. Ada kan di atas? 433 kiri atas. Ya. Setelah tamawala itu ada istamala. Sama berarti maksudnya artinya sama. Sebaris paling atas. Kiri. Ya. Ketemu? Is. Sama. Atas sekali. Ketiga. Istamala ini ya. Iya, istamala itu pola istafala. Itu bisa dikatakan istaf'ala ini ya. Apa? Istamala itu. Bisa dikatakan istaf'ala itu ya. Fa-nya Soal apa? Soalnya apa? istamala kan itu. Ya, Kalau pola istafala itu mimnya itu fa-nya itu ma ya. seharusnya istam. Nah, makanya ini karena Seharusnya istamwala. iya. Istamwala. Wa-nya sembunyi ini ya. Huruf sia kan Oh pindahkan iya iya. ke ma, kemudian dia berubah jadi alif. Oh iya iya iya. Berarti ada 3 pola jadinya ini ya. Iya, jadi nambah enggak kelihatan yang itu ya. Iya, karena nggak ada mim Enggak apa-apa. sukunnya, jadi saya anggap tadi Iya. bukan istafala. Oke, lanjut Pak Pak Mersi, enggak apa-apa. Ini kata Nafisa, akar katanya Nafisa. Arti Nafisa apa sih? Nafisa, Yang perempuan beranak itu kalau enggak salah ini ya. ya, Kalau enggak salah. sayang dan Hah? bakhil akan sesuatu nih. Iya. Oke. Untuk kata Nafisa ada berapa pola? Ada 5 nih. Apa aja? Fa'ala, nafisa, artinya Mm-mm. sayang. Kedua, nafasa, pola fa'ala, artinya Ya. menghilangkan. Terus? Ketiga, fa'ala, Ya. nafasa, artinya Terus? berlomba-lomba. 4, tafa'ala, Iya. tanafasa, Oke. bernafas atau bernafas artinya. Mm-mm. Satu 5, lagi. tafa'ala, tanafasa, Oke, berlomba-lomba. berlomba-lomba. Baik. Kita mulai dari pola fa'ala. Perempuan ini perempuan beranak nantinya. Nifas itu maksud. Oke, kalau pola Pak Adil, naf, itu ada nafasa, menghilangkan kesusahan. Nafasa. Ya, itu kalau KBPA-nya apa? Yang menghilangkan kesusahan. PA-nya Fa'ala, Munafisun. fa'ala mufa'ilun. ilun. Jadi Munafisun. Munafas. Munafisun. Munafisun. apa? Munafisun. Ya, munafisun. Kemudian kalau KBKK-nya Munafasa. Tafilun. jadi Tanfisun. tanfisun. Oke, di bawahnya KBPA-nya apa? Nafasa, berlomba-lomba, yang berlomba-lomba. Nafasa. Nafisun. Orang yang berlomba-lomba jadi Berlomba-lomba ya. Fa'ala.
Fa'ala mufa'ilun. Jadi Mufa'ilun, munafisun. iya, munafisun. Munafisun. BKK-nya Fa'ala. Fi'alun. Mufasun ya. fa'ala, KBKK-nya fi'alun. Jadi Fi'alun ya. Nifasun. nifasun, ya. Kemudian pola tafa'ala. Tanafasa. Kalau KBK-nya KBK-nya apa? KBK-nya Tafa'ala, mutafa'il, munafa'ilun. mutanaf, Yutat. mutafa'ilun. Jadi mutanafisun. Mutanafisun. Ya. KBKK-nya Tafa'ulun. menjadi Tanafusun. tanafusun. Oke. Lanjut di bawahnya terakhir KPPA dari tanafasa yang Tanafasa. berlomba-lomba. Mutanafisa. Ulangi. Mutanafisun. Iya, jangan lupa kalau KPPA itu belakang mutana. Kemudian kalau KBKK-nya Tafa'ulun. apa? Tafa'ulun. Alun. Jadi Tanafusun. oke, tanafusun. Oke. Lanjut Pak Musid. Ya, azamu. Ini ingatkan ya, inilah predikatnya ya. Ya. Tadi kan udah aladinya subjek. Predikatnya ini azamu. KBSL. Sampai ke bawah. Sampai begitu banget. Oke. Akar katanya azuma. Azuma. Artinya Ya. besar. Azuma ini kata ini ya, kata kerja sifat ya, besar itu. Baik, ada berapa pola untuk azuma? 6 ini. Oh, banyak ya, apa aja? Fa'ala azuma artinya besar. Fa'ala azama membesarkan. Ketiga, af'ala azama membesarkan sesuatu. Ya, Tafa'ala ta'azzama ya. sombong. Artinya sombong. Kelima, tafa'ala ta'azama. Ta'azama, jadi besar pekerjaan. Keenam, istaf'ala ista'zama. Sombong mengatakan besar. Oke, sombong. Sekarang orang yang sombong jadi apa? Sombong. Kalau orang yang berarti KBPA. Coba jadi apa? Istaf'ala mustaf'ilun. Jadi? Mustaf'ilun. Jadi? Mustaqzimun. Mustaqzimun. Ya, mustaqzimun. Itu ya, orang yang sombong. Kalau kesombongan? KBKK ini ya? KBKK menjadi? Istif'alun. Jadi istizamun gitu ya. Istiqzamun. Ya. Oh, ini pola istaf'ala dengan tafa'ala sama ya. Tafa'ala, dan istaf'ala artinya sama sombong. Baik, kalau pola af'ala, KBPA-nya apa? Yang membesarkan. Muf'ilun. Mu'zimun. Apa polanya? Muf'ilun. Jadi? Mu'zimun. Oke. Kalau KBKK-nya? If'alun. I'zamun. Oke. Kalau KBPA-nya ada itu ya. Azimun yang besar ya. Fa'ilun. Ya. Oke. Kemudian darojat. Akar katanya daroja. Daroja artinya berjalan ini. Apa artinya? Berjalan. Berjalan. Halaman 3.
95. 95 ada berapa pola? Ada 6. Banyak juga ya? Banyak, iya banyak nih. Apa aja? Fa'ala daroja artinya berjalan. Kedua fa'ala daroja meningkatkan atau menaikkan. Ketiga af'ala adroja Ya. memasukkan. Mm-mm. 4 tafa'ala tadaroja Ya. naik atau maju. 5 Kemudian 5 bawah sekali. infa'ala indaraja Ya, infa'ala. masuk. Banyak ya. Terus? Yang keenam istaf'ala istadroja Ya. mendekatkan. Oh, banyak sekali nih. Baik. Kita mulai dari atas. Daroja, berjalan. Yang berjalan. Yang berjalan Darjun. fa'ilun ini. Jadi, Dari jun. oke. Kemudian pola fa'ala. Fa'ala Kalau KBKK-nya ada di situ, kalau pola fa'ala tidak usah ya dari kamus ya. Apa itu durujan ya? Uulun jadi. Kemudian pola fa'ala yang yang meningkatkan. mufa'ilun. Jadi Mudarijun. mudarijun ya. KBKK-nya peningkatan. Taklimun. Tadrijun. Tadrijun. Ya, tadrijun. Oke. Pola af'ala yang memasukkan. Muf'ilun. Jadi Mudrimun. kemudian kemasukan KBKK-nya. If'alun. Ijramun. Ijrojun. Hidrojun. Oke. Kemudian pola infa'ala yang masuk. Infa'ala. Infa'ala munfa'ilun. Ini jarang, tapi sama, pakai mu juga depannya. Infa'ala munfa'ilun. Munfa'ilun. Jadi mun Darijun. ya, kemudian kalau KBKK-nya Infa'ala. infa'ala Infa'alun. Istif'alun. jadi indirojun. Fi'alun indirojun gitu ya. Kemudian pola istaf'ala KBPA-nya yang mendekatkan. Mustaf'ilun. Jadi Mustanzirun. ya kedekatan KBKK-nya. Istif'alun. Istinjarun. Rojun. Nah, jangan lupa ya. Istidrajun. Kemudian habis ya. Banyak kan. Oke, Indah, ini udah lanjut. Ulaika, oke terakhir. Akar kata faza. Coba KKL-nya dari huwa sampai hunna. Faza mana? Faza. Huwa faza. Ya, Huma faza. Hum fazu. ya, Hiya fazat. ya, Huma fazata. ya. Kunna fuz. Ya, berapa jadi domah ya? Kenapa? Karena huruf alifnya berasal dari waw. Oke, fus. Nah, kemudian kakak SAD-nya apa? Yafuzu. Apa? Yafuzu. Kemudian tetap domah ya. Itu kalau huwa. Kalau anta? Anta tafuzu. Ya, kalau dijadikan KKP. Dihilangkan ciri kakak aslinya ta. Kemudian karena huruf pertama berharokat, tidak perlu alif penolong. Maka jadi fuz. Satu lagi kurang. Ya. Karena sukun berdampingan. Ada wawnya dihilangkan. Jadi fuz, tidak panjang jadi fuz gitu aja ya. Fuz, ya. Nah, tapi kalau hum antuma jadi
Antuma Ini dia jadi jadi fuza gitu ya. fuza, Antum? ada fuzu, Ada wawnya masih ada ya. ya, Fuzu. Waw yang di tengah. Kalau anti, fuzi, fu-nya ada alif. Ada alif, ada waw. Jadi panjang. Fuz. fuzi, Terus antuma, fuza, antuna. fuzza. Wawnya hilang. Jadi yang hilang itu pada anta dan antuna. Kenapa? Karena huruf ketiganya harus disukunkan. Dua sukun berdampingan. Ngalah dia pergi ya. Ya, Oke. Em, Kalau KBKK-nya apa ini? Kemenangan Fauzan. jadi. Fauzan, Ya, sudah familiar kita, Fauzan. Polanya apa tuh, Fauzan? Faklun, Iya, apa? Faklun, Pak Faklun, Lun. Ya. Faklun. Ini ada berapa pola, Pak Atta? Cuma satu ya? Faklun cuma satu nih. Iya, oke. Kalau ditanya cuma satu ya. Udah, alhamdulillah. Banyak nih Ya, penggalan 18 tadi itu nih. apa Pak? Ini untuk bisa dibaca atau untuk memudahkan bacaan? Untuk bisa dibaca. Kalau untuk memudahkan bacaan itu, kalau yang misalnya kasroh berubah jadi domah gitu Pak Atta. Pak Atta, Pak Oyong. Oh gitu. Jadi misalnya ini apa? Apa ya? Ata misalnya. Ata itu kan KKSAD-nya kan yakti. Yakti. Ya. Yakti. Nah, untuk hum T-nya berubah jadi kan yaktu kan? Yaktu. Nah, jadi itu untuk memudahkan baca karena yaktiuna susah. Yaktuna. Nah, itu yang memudahkan bacaan Pak Atayong. Kalau ini untuk bisa dibaca karena sukun-sukun kan nggak bisa dibaca. Sama sama gimana bacanya nggak bisa Jadi yang untuk memudahkan bacaan itu apabila harokatnya yang berubah. Kalau ternyata satunya Rusia, kemudian Rusianya hilang karena dua sukun berurutan, itu namanya apa? Yang mana seperti? Ya kalau ya tiu tadi ya, di tengahnya Dua kan sukun berdampingan, huruf ya, huruf sianya dua sukun mengalah. berdampingan. Huruf sianya mengalah. Mengalah. Yang itu tadi ya, yang KKP tadi kan, ya. Tafuzu, ya dibuang ta, kemudian sukunkan huruf terakhir, dua sukun berdampingan, huruf sianya mengalah. Nah, gitu Ya. Pak. Itu istilahnya memudahkan bacaan atau Enggak memudahkan bacaan. Huruf sianya menghilang. Beda lagi, Pak. ya menghilang? Kalau huruf sia dia kan sesuai dengan karakternya menghilang, berubah bentuk gitu kan. Ya, Nah, ini dia yang menghilang gitu, Pak. Ya, tidak menyangkut dengan bacaan ya itu. Ya, bukan. Karena huruf sia Pak Oyong sesuai dengan karakternya. Gitu ya Pak Oyong? Ya, makasih ini. Ya, sama-sama. Baik. Baik Bapak Ibu. Demikian latihan Pak Atta dengan persiapan diskusinya. Mari kita doakan sama-sama ya. Pak Atta insya Allah akan tampil hari Sabtu. Mari sama-sama kita doakan. Semoga Pak Atta sehat-sehat selalu. Kemudian diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin.